warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Awali dengan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh rangkaian ibadah puasa kita berkenan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Baik, di hari ini kita akan coba bahasan kita tentang rahasia di balik keutamaan amalan-amalan Ramadan, khususnya yang terkait dengan salat qiyam atau yang biasa kita sebut dengan tarawih. Bahwa penamaan tarawih tidak spesifik dimaksudkan pada salatnya, namun lebih menunjuk kepada sifat praktikal salatnya yang tenang, santai, ada getaran kepada jiwa, ya, ada gejolak kepada rasa, dan dengan perasaan itu membimbing kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha dalam setiap jedanya. Ini rumus yang terbaru yang nanti kita tunjukkan, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dan menghanguskan seluruh dosa-dosa yang mungkin kita pernah kerjakan. Ingat baik-baik, sifat tarawih ini dilekatkan pada sholatnya yang disebut dengan qiyam, ini poinnya, lalu disandingkan dengan nama Ramadan, dan sela-selanya nanti akan diisi dengan doa yang Nabi SAW bahkan langsung contohkan. Saya ingin uraikan dulu, jika disebut dengan tarawih, kemarin saya katakan dari kata tarwiha, ya, yang berarti sesuatu yang dikerjakan dengan santai, ada pengaruh kepada ruh, seperti kemarin telah panjang saya uraikan. Ini sifatnya. Penunaian sholatnya disebut qiyam jika ini menunjuk kepada sifat santai dan pengaruhnya kepada ruh, ya, maka yang ini menunjuk kepada aspek kesempurnaannya, ya, sempurna dan kesungguhannya, serius. Saya pernah terangkan dalam bab fikih salat bahwa setiap kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah itu umumnya seringkali diiringi, diawali dengan derivasi kata qiyam ini, ya. Aqama yuqimu, bersumber akar kata awalnya dari kata qama, tambah hamzah di depannya, ditambahkan hamzah menjadi aqama. Aqama yuqimu, yuqimuna, aqimu, aqimi, dan seterusnya. Baik, ini menunjuk kesempurnaan. Seakan Allah yang memberikan pesan, jika Anda tunaikan sholat jangan sembarangan. Jangan semaunya saja. Jangan secepat yang saya inginkan selesai. Tapi tunaikan, berusaha dengan sempurna. Tunaikan dengan sungguh-sungguh dan serius. Karena itulah ketika Nabi SAW menyebutkan sholat qiyam di malam Ramadan ini dengan menggunakan kata aqama yuqimu, bahkan mengambil dari kata dasarnya aqama, ya, di hadis Al-Bukhari nomor hadis 37 itu dalam kitabus Shiyam, Nabi mengatakan man qama. Baik, perhatikan baik-baik, Ramadhana. Nabi bisa mengatakan dalam satu kalimat misalnya man shalla, ya, bil laili fi Ramadan. Siapa yang menunaikan salat malam di Ramadan. Tapi kenapa yang diambil adalah kalimat qamanya? Beliau ingin memberikan penekanan, walaupun ini sifatnya bukan fardu, sifatnya sunnah, tapi sangat penting. Saking pentingnya, walaupun ya kualitasnya sunnah, walaupun pahala yang diberikan nilainya ini nilai sunnah, tapi anugerahnya begitu luar biasa. Bahkan bonusnya bisa menggugurkan. Ingat, yang sunnah ini bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama hidup dari sejak balik sampai ditunaikannya sholat dimaksud. Karena itu kata Nabi, jangan main-main dikerjakannya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan secara sempurna, sesuai rukunnya, syaratnya. Sehingga kalimat Ramadan yang memiliki makna yang dalam, menggugurkan dosa, memberikan ampunan dari kesalahan-kesalahan, menghanguskan segala noda-noda yang pernah dikerjakan, ini bisa hadir jika kata ini dieksekusi dengan sempurna. Jika sholatnya sempurna, maka nilai Ramadannya akan diberikan kepada kita dalam pengertian ujung hadisnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena itulah, ada yang sangat menarik, bahkan di sela-sela dalam penunaian sholat qiyam ini, ketika salam pada bagian yang pertama,
ingin kemudian lanjut bagian kedua lagi, di sela-selanya Nabi memasukkan satu ajaran kepada kita berupa doa yang spesifik, doanya dikaitkan dengan permohonan ampunan dosa dan penghapusan kesalahan. Baik, kita ambil contoh misalnya dalam hadis Abu Daud nomor hadis 1367, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemarin kita bahas salat malamnya Nabi, formulasi 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1, yang standar itu 11 ya. Ada yang 443. Kalau mau tambah juga silahkan. Dalilnya sudah saya sebutkan. Hadis-hadis tersambung isyaratnya kepada Nabi, kemudian disepakati eksekusinya oleh para sahabat dan ijma pada saat itu. Sekarang kembali ke sini. Ketika beliau selesai menunaikan dua, ingin beranjak kepada dua yang lain, maka di tengah-tengah ini, di sela-selanya, beliau kemudian memberikan contoh langsung kepada kita sebagai aplikasi harapan meraih berkah Ramadan dalam kalimat Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari yang lalu-lalu yang pernah ia kerjakan sejak balik sampai seketika dia itu salat. Apa doa yang dimohonkan Nabi? Singkat, padat, tapi begitu mengena. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, Allahumma innaka afuun. Kalau Anda ingin masukkan sifat karim boleh, innaka afuun karim boleh. Sifat Allahnya karim dimasukkan di situ. Kalau Anda ingin kembalikan ke redaksi asal tidak ada masalah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Allahumma innaka afuun. Duhai Allah, sungguh hanya Engkau yang Maha Pemaaf. Hanya Engkau yang maaf-maaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau memiliki sifat mencintai orang-orang yang meminta maaf. Mencintai sifat maaf. Mencintai hamba-Mu yang memohon pemaafan. Ya fa'fu anni. Maka dengan sifat-Mu yang pemaaf itu, dan Engkau pecinta segala yang minta maaf, maka dengan itu hamba mohon ya Allah pemaafan dari-Mu. Maafkan segala salahku. Maafkan segala dosa-dosa yang pernah aku perbuat. Masya Allah. Indah sekali. Ya, dan ketika Anda menyebutkan satu doa dengan sifat Allah dari Al-Asma'ul Husnanya, itu diisyaratkan di Al-Quran surah ke-17 ayat 110 sebagai bagian doa yang mendapatkan isyarat langsung dari Allah untuk segera cepat diijabah. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan, "Qul ud'u Allah." Jika Anda ada persoalan dalam kehidupan, panggil nama Allah, sebut namanya. Awid Ar-Rahman, atau sebut Ar-Rahman. Atau kalau ingin spesifik, ya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapanpun Anda ingin menyerunya, sesuai dengan kebutuhan Anda, demikian cara memahami tafsirnya, sesuai dengan kebutuhan Anda, maka silahkan panggil Allah berdasarkan nama terbaik sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi Allah sudah melekatkan pada dirinya sifat, nama-nama terindahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh rizki, Ar-Razzaq. Sebut ya Allah ya Razzaq, Allahumma ya Razzaq. Ya, kita butuh ingin disembuhkan ya Allah ya Syafi, Allahumma ya Syafi. Ya, di sini konteksnya kita ingin memohon kepada Allah, ya Allah, saya merasa banyak salah. Saya mau minta ampun, saya mau minta maaf ya Allah. Minta kepada Allah. Maka Anda sebut dengan namanya, Allahumma innaka afuun, al-afu. Bukankah Allah punya sifat al-afu? Memaafkan semua kesalahan-kesalahan, Maha mengampuni semua dosa-dosa. Bahkan di Al-Baqarah ayat 286 itu kita mengatakan fa'fu anna. Ya, fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkan kami ya Allah, al-'afw. Ya, Masya Allah. Nah, ini poinnya. Jadi ketika kita menyebutkan Allahumma innaka afuun, tambah dengan sifat asmaul husnanya, karim misalnya. Ya, atau kita ingin cukupkan dengan kalimat ini, ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, Engkau yang bisa menggugurkan dosa, tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai setiap yang minta maaf. Engkau mencintai sifat-sifat yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka mohon ya Allah, maafkan segala kesalahan-kesalahan Engkau. Nah, mohonkan ini, ingat, karena kalimatnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam konteks tarwihah punya rasa keterikatan dengan roh, maka jangan sekedar dilafadzkan kalimat ini. Tapi bacakan
dengan rasa yang tinggi sehingga ada koneksi antara yang dilafazkan dengan yang dirasakan dalam roh kita. Ya, bagaimana caranya? Sederhana. Setiap Anda mengucapkan kalimat ini di salat tarawih sambil diingat-ingat kesalahan apa yang Anda ingin minta diampuni, dimaafkan itu. Ya. Saya datang pada Anda, saya katakan saya minta maaf kalau saya salah. Ya, tentu saya akan berpikir saya pernah salah apa sama kawan ini. Ya, nggak akan tiba-tiba ujuk-ujuk kita datang, nggak ada apa-apa, nggak pernah kenal orang. Anda baru kenal orang di jalan, Assalamualaikum, maaf ya kalau ada salah. Mustahil. Ya, tapi orang bisa mengucapkan, saya minta maaf. Tentu ada singgungan sebelumnya. Ada persoalan-persoalan. Nah sekarang ketika Anda mengatakan, ya Allah maafkan saya, kalau ingin menjadikan kata-kata itu, memberikan kesan kepada jiwa, maka sambil kita rasakan, Anda punya salah apa sama Allah? Salah sholat itu yang selalu ditinggal. Salah, gak pernah merasa berinteraksi dengan Al-Quran. Salah, selama ini jauh dari Allah, jarang baca Al-Quran. Salah, selama ini perangkat tubuh dipakai berbuat maksiat. Maka ketika kita bacakan kalimat ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, rasakan dalam jiwa kita kesalahan apa yang kita perbuat, tundukkan hati kita dengan khusyuk, mohon kepada Allah sampai memiliki getaran dalam jiwa kita, roh kita. Ketika menetes air mata itu dengan mengucapkan fa'fu anni, maka seketika itulah kalimat Nabi berlaku untuk kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan saat ia berbuat salah itu pada detik ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Ya, penggunaan kalimat qiyam dari kata qama disatukan dengan kata Ramadan untuk memberikan ampunan, ditegaskan dengan kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi untuk memberikan jaminan. Tapi semuanya mesti ada koneksi kepada roh, dikenal dengan tarawihah, ditunaikan secara santai, dijamakkan dengan tarawih. Kalau sekali diberi kesempatan, 2 rakaat belum diampuni. Ya, 2 rakaat juga belum juga. 2 rakaat juga belum juga. Kalau sudah 11 rakaat, kita belum bisa pengen diampuni juga. Berapa rakaat lagi yang dibutuhkan untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau rakaat pertama, 2 pertama belum khusyuk, coba di yang kedua. Sebelumnya belum juga, coba selanjutnya. Coba selanjutnya, sampai Anda merasakan kenikmatan dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-8 menangis. Belum menangis malam ke-8, malam ke-9 mengalirkan air mata. Belum juga malam ke-10. Malam ke-11 belum bisa mengalirkan air mata juga, maka tangisi diri Anda yang belum mampu menangis pada saat itu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salat ini akan terasa nikmat, bahkan dengan itu kita tak terasa sudah berapa rakaat kita tunaikan. Itu poinnya. Nah, sekarang jika ada yang bertanya, Ustadz, saya tunaikan sholat tarawih ini, apakah setelah Isya langsung? Atau pertengahan malam? Kalau saya tidur dulu, bukankah namanya nanti tahajud, bukan tarawih lagi? Ini yang mau saya ingin detilkan sejenak. Ya, teman-teman sekalian, fokus ini. Qiyam itu nama umum. Bagi semua sholat yang ditunaikan, qiyam. Kalau kita katakan sholatnya di malam hari, maka kita katakan qiyamul lail. Pernah dengar ya istilah qiyamul lail? Kalau di tulisan Latin kan begini, qiyam, ya, al-lail, qiyamul lail. Ini kan asalnya begini, qiyam, al-lail, ya. Qiyam itu bangun, sholat, kan? Al-lail itu malam. Ya, karena itu saya sering katakan turunan kata lail itu maknanya malam. Ya, jadi kalau ada lail, layali jamaknya, lili, lela, itu malam. Ya, jadi ibu lela, ibu malam-malam. Kita hapus sebentar. Nah, ini kalau kita turunkan seperti ini. Qiyamul lail, saya turunkan ini ke bawah. Nah, sholat yang ditunaikan pada malam hari. Batasnya setelah menunaikan sholat Isya. Jadi sholat Isya dulu, baru kemudian sholat sunnahnya, tunaikan qiyamul lail ini. Nah, lail, saya turunkan, supaya kita paham dulu ya. Batasnya dari mulai ba'da Isya, malam, sampai menjelang fajar. Nah ini. Ya, jadi ini fajar, subuh. Kalau sekarang di Bekasi jam 4.35, ya, kan lebih. Maka yang dari ba'da Isya bisa kita ambil saja ini 19.30.
Al-lail terus sampai ke fajar, ini lail. Ya, ada yang kemudian menyekat dengan waktu kurang lebih 15 sampai 25 menit. Ya, jadi 15 sampai 25 menit sebelum ke fajar. Kalau kita ambil di sini misalnya jam 04, kita ambil misalnya 10 gitu ya. Nah, ini disebut dengan sahar namanya, sahar. Ya, ada yang menyebutnya sampai 30 menit, waktu sahar, zamannya ashar. Di sini kita sahur. Ya, nanti kita bahas di episode berikutnya. Ini dari al-lail sampai ke sahar, sampai ke fajar. Jadi panjang sekali. Batasnya panjang sekali. Ini disebut dengan lail. Jadi qiyamul lail ini bisa berlaku antara dari ba'da isya sampai ke menjelang fajar. Kalau Anda tidur dulu di sini, terus bangun pertengahan malam. Saya mau bangun jam 2, saya mau kerjakan qiyamnya jam 2. Boleh, silahkan. Ya, Anda kerjakan jam 2 setelah istirahat dulu. Setiap sholat yang dikerjakan setelah tidur dulu, Anda bangun, itu bahasa Arabnya disebut dengan tahajjud. Ya, hajada yahjudu, kemudian tahajjada ya tahajjadu. Tahajjud sifatnya disebut dengan tahajud. Ya, tahajud. Tahajud. Ini nama saja. Jadi kalau Anda tunaikan di malam hari, setelah Anda tidur dulu, istirahat, itu namanya disebut dengan apa? Tahajud. Nama umumnya tetap disebut dengan qiyamul lail. Cuman spesifik namanya tahajud karena kita tidur dulu, bangunnya malam. Tetap masuk dalam konteks qiyamul lail. Walaupun Anda kerjakan malamnya setelah tidur dalam konteks tahajud, tetap sifatnya mesti tarwihah. Sifatnya mesti tarawih, sifatnya mesti tenang, sifatnya mesti ada getaran kepada jiwa. Jadi ini nama saja. Kalaupun Anda kerjakan misalnya sebelum tidur, setelah isya, tanpa tidur dulu, langsung sholatnya, maka tetap disebut dengan qiyamul lail, masuk dalam nama umumnya. Spesifik kalau tidur dulu, maka katanya berubah menjadi apa? Tahajud. Cuma masih masuk dalam konteks qiyamul lail, dan sifatnya tetap ditunaikan dengan kata tarawih atau tarwihah. Kenapa saya penting terangkan ini? Disinilah mulianya Nabi SAW. Dan bagaimana sifat rahmat beliau yang Allah katakan rahmatan lil alamin, sayangnya kepada umatnya, Nabi bisa mengatakan begini. Misal, man tahajjada fi Ramadan, siapa yang bangun tahajud saat Ramadan, ya kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu sepanjang ia kerjakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, imanan wa ihtisaban. Mudah. Tapi kita akan kesulitan mengerjakannya. Karena setiap kita mesti tidur dulu, malamnya bangun. Apakah setiap orang terbiasa bangun pertengahan malam? Ya, itu poinnya. Tapi ketika Nabi mengatakan qama, qiyam, maka ini menjadi nama umum. Seakan-akan memberikan fleksibilitas kepada kita. Yang punya tugas ba'da isya, ada pekerjaan, boleh tunaikan malamnya nanti. Boleh tidur dulu, malam bangun. Kalau ada yang tidak kuat bangunnya malam, karena besok menyiapkan pekerjaan, khawatir terlampau awal bangunnya, kemudian sahur, besoknya malah banyak ngantuknya, silahkan tunaikan ba'da isya. Ini adalah kemudahan bagi kita untuk memilih, sehingga kita bisa mengatakan, saya bisa pilih di awal waktu, atau saya pilih menjelang sahur, mana yang paling memudahkan, itu yang bisa kita lakukan.